Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah pembagian hukum Islam. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hukum Islam di sini atau hukum syarat dan pembagiannya. Namun ada beberapa hal yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian hukum syarat dan pembagian hukum syara. Nah, seperti halnya dalam hukum Islam, dalam kajian fikih atau usul fikih, ini sering disebut dengan hukum syara atau hukum syar'i. Yang mana maksudnya adalah hukum yang bersumber pada aturan-aturan yang diturunkan oleh syar'i, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariah lah yang menjadi sumber utama hukum Islam, terutama yang berkategori syariat. Nah, kemudian dilengkapi dengan hukum Islam yang berkategori fikih. Sehingga sumber hukum syarak adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada bagian ini akan kita uraikan, yaitu permasalahan hukum Islam atau hukum syarat, yang mana mulai dari pengertian hukum syarat dan pembagiannya. Nah, yang mana pembagiannya ini dikelompokkan dalam hukum taklif dan hukum wadi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian hukum syarat. Nah, dalam hasanah keislaman, hukum Islam itu sering disebut juga hukum syara. Nah, istilah hukum syara adalah kata majmuk yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu kata hukum dan kata syarak. Nah, kata ini merupakan terjemahan dari istilah Arab al-hukm al-syari atau hukum al-syari, atau dalam bahasa Arab kata al-hukm secara etimologis berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan secara terminologis kata hukum, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, hukum berarti peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Nah, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Nah, kata syarak itu juga semakna dengan kata syariah. Jadi dua kata ini juga berasal dari bahasa Arab al-syar'u dan al-syariah. Nah, sebagaimana kata hukum, kata syarak atau syariah juga itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yang mana di depan dijelaskan bahwa syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Nah, syariat ini disamakan dengan jalan air, sebagaimana mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariat, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Nah, sebagaimana di sini bahwa Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Nah, secara terminologi istilah syariah itu juga didefinisikan sama dengan istilah hukum syara. Nah, itu hukum syara berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, yang mana berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
Nah, menurut ahli usul fikih bahwa hukum syarak itu didefinisikan sebagai kitab atau titah, ya, sebagai kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan. Nah, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan. Nah, sementara dalam ahli usul memandang pengetahuan tentang titah atau kitab Allah yang menyangkut tingkat tanduk manusia, itulah yang disebut hukum syarak. Nah, seperti titah Allah, yaitu kerjakanlah sholat atau larangannya, janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil. Nah, itu. Nah, terkait dengan hukum syarak, ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha atau ahli fikih dalam pembahasan mereka itu tentang hukum Islam. Nah, istilah-istilah yang dimaksud adalah al-hakim, al-mahkum, al-mahkum bi, al-mahkum fi, dan al-mahkum alai. Nah, sehingga dalam bahasa Arab kata al-hakim berarti pembuat hukum. Kata al-hakim ini semakna dengan kata al-syari. Al-syari yang dimaksud pembuat hukum di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah lah yang menciptakan manusia di muka bumi, dan dialah yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan maupun dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Sementara kata al-mahkum bih dan al-mahkum fi adalah dua kata atau istilah yang agak berbeda tetapi bermakna sama. Nah, yakni objek hukum atau perbuatan hukum. Nah, yang mana dimaksud objek hukum di sini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia. Nah, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Sementara menurut ulama usul fikih, objek hukum berarti sesuatu yang berlaku padanya hukum syarak, ya. Nah, mana objek hukum sebenarnya ini adalah perbuatan itu sendiri. Nah, hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Sebagai contoh adalah baik suruhan maupun larangan. Jadi berlakunya hukum larangan adalah itu suatu perbuatan pada zat. Nah, itu. Nah, adapun kata al-mahkum alai berarti subjek hukum atau orang yang dibebani hukum. Nah, subjek hukum atau pelaku hukum adalah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah tersebut. Nah, dalam istilah usul fikih, subjek hukum ini disebut mukallaf atau orang yang dibebani hukum. Nah, seseorang yang dapat dikatakan mukallaf jika ia mengetahui tuntutan Allah dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembagian hukum syara'. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa hukum syara' itu didefinisikan sebagai titah atau kitab Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan. Nah, pilihan dan ketentuan, sehingga berdasarkan dari penjelasan itu hukum syara' dapat dibagi menjadi dua, yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan yang disebut hukum taklifi, atau penamahan hukum ini dengan taklifi karena titah di sini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Sementara yang kedua adalah titah Allah yang berbentuk wadi, yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah. Nah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu,
seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu suhur. Nah, oke, demikianlah pembahasan kali ini, yaitu pembagian hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.